Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan dengan tema Bapa memberi yang terbaik. Terambil dari Matius 7 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana seorang anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya? Jika seorang anak menginginkan es krim, ia akan datang dengan mata penuh harapan kepada papa atau mamanya dan meminta dengan polos tanpa rasa khawatir apakah permintaannya itu akan ditolak. Bahkan jika orang tuanya tidak langsung memberikannya, anak itu tetap percaya bahwa papa dan mamanya itu mengasihinya dan akan memberi sesuatu yang baik baginya. Sifat alami seorang anak yang percaya kepada orang tuanya, inilah yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Allah bersikap kepada Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dan bagaimana kita meminta sesuatu kepada Allah, Tuhan Yesus menggunakan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk memahami bahwa Allah bukanlah pribadi yang jauh dan sulit didekati, melainkan seorang Bapa yang penuh kasih. Jika manusia yang penuh dosa saja tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Allah yang sempurna dalam kasih dan kebaikannya. Inilah dasar yang harus kita pegang dalam setiap doa dan permohonan kita kepadanya. Saudara, dalam bahasa Yunani, kata jahat dalam ayat ini berarti bukan hanya jahat sekedar moral, tetapi juga sifat manusia yang tidak sempurna dan juga terbatas. Ini menunjukkan kontras antara manusia yang terbatas dengan Allah yang sempurna. Dan juga kata pemberian yang baik menegaskan bahwa pemberian yang diberikan bukan hanya sekedar sesuatu yang bermanfaat, tetapi benar-benar sesuatu yang membawa kebaikan sejati bagi penerimanya. Jika kita melihat konteks pasal sebelumnya, Matius 6 berbicara tentang bagaimana kita harus mencari kerajaan Allah lebih dari segalanya dan tidak khawatir akan kehidupan kita. Sementara dalam pasal setelahnya, Yesus mulai berbicara tentang jalan yang sempit dan perlunya membangun hidup di atas dasar yang benar. Saudara, dengan demikian Matius 7 ayat 11 menjadi bagian dari pengajaran Yesus yang meneguhkan bahwa di dalam hidup ini kita dapat percaya penuh kepada Bapa di surga yang menyediakan segala yang kita butuhkan dengan cara dan waktu yang terbaik. Secara lebih luas dalam Injil Matius, ayat ini juga meneguhkan pesan utama kitab ini, yaitu bahwa Yesus datang untuk menyatakan kerajaan Allah dan menunjukkan kepada manusia bagaimana hubungan yang benar dengan Bapa. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan bahwa Allah itu baik, tetapi Dia sendiri adalah bukti kasih dan kebaikan Allah yang paling besar bagi manusia. Seringkali dalam hidup ini kita merasa ragu apakah doa-doa kita benar-benar didengar oleh Tuhan. Kita berdoa untuk sesuatu, tetapi kita tidak langsung melihat jawabannya. Lalu kita mulai berpikir mungkin Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Namun ayat ini mengajarkan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Meskipun terkadang itu bukan yang kita inginkan, atau tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Jika seorang anak meminta permen sebelum makan malam, orang tuanya pasti akan menolak karena tahu bahwa makanan sehat lebih baik baginya. Demikian juga Allah melihat jauh lebih dari yang kita lihat. Seringkali menjawab
doa-doa kita itu dengan cara yang tidak kita duga. Injil mengajarkan bahwa Bapa di surga telah memberikan pemberian yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Jika Ia sudah memberikan anaknya untuk keselamatan kita, apakah kita masih meragukan bahwa Ia juga akan mencukupi seluruh kehidupan kita? Hidup dalam Injil berarti hidup dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah gagal menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa di surga bukan hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga selalu memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jika kita yang terbatas dan penuh kelemahan tahu bagaimana memberi sesuatu yang baik kepada orang yang kita kasihi, apalagi Allah yang kasih-Nya sempurna. Percayalah bahwa Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita belajar untuk mendekati Allah dengan iman yang teguh, seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya, yakin bahwa Bapa yang baik tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tolong kami untuk percaya penuh kepadamu bahkan ketika kami tidak langsung melihat jawaban atas doa-doa kami. Ajarkan kami untuk bersandar padamu dengan iman yang teguh, karena kami tahu bahwa kasih dan pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.